Shalom, saat ini saya mau share tentang bagaimana kita tertanam bersama dengan Tuhan. Di dalam firman-Nya berkata di Mazmur 1 ayat 3, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita kembalikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dari tahun 2020 awal, Maret, itu kita sudah mengalami masa yang namanya pandemik, dan kita tidak pernah lagi datang ke gereja, kita hanya bisa ibadah dengan online, dan bahkan untuk kita mencari sesuatu kita penuh dengan ketakutan, khawatir, takut mati, takut ini, takut itu, dan takut tertular. Semuanya itu terjadi di sepanjang hampir 2 tahun yang kita lewati. Tapi kita boleh melihat perjalanan 2020 sampai dengan hari ini, Tuhan menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Dan seringkali waktu kita memilih marah dengan semua kejadian demi kejadian dalam hidup kita menganggap Tuhan tidak pernah hadir dalam hidup kita. Waktu kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melihat dengan ada salah satu handphone ya. Handphone ini sangat mudah buat saya untuk saya jadikan ilustrasi. Handphone ini ibarat hidup kita. Kalau hidup kita tidak di-charge dengan Tuhan, kita tidak mendapatkan koneksi yang baik dari Tuhan. Sama dengan handphone. Kalau handphone ini tidak di-charge, tidak ditambahkan baterai, tidak diisi kuota, handphone ini tidak berfungsi, Bapak Ibu. Bahkan waktu kita kuota tidak ada, kita seperti kayak kehilangan keseimbangan dalam hidup kita sehari-hari. Sama dengan hidup kita kalau kita kembalikan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan bisa terkoneksi dengan Tuhan. Hidup seperti ini, dan kita mengharapkan hari itu dapatkan berkat. Tapi kalau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, maka apapun yang Bapak inginkan tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita bisa jalani hari demi hari sepertinya tidak terjadi apa-apa, tapi di situ Bapak Ibu mengalami yang namanya sebuah kekeringan bersama dengan Tuhan. Kekeringan tidak adanya Tuhan, kekeringan tidak ada sesuatu yang menghampiri hidupmu, bahkan hidup kita hambar. Sama seperti kalau kita masak sayur atau masak ikan, kalau tidak dikasih garam, itu hambar. Jangan sampai hidup kita tuh hambar kering, Bapak Ibu. Nah, saat ini saya mau bagi 3 poin bicara tentang tertanam. Tertanam itu bicara yang pertama bicara sebuah proses didikan. Waktu kita ditanam, waktu Bapak Ibu atau Saudara melihat sebuah tanaman yang mau ditanam, ada tanaman baru ya, mau ditanam itu kan masih kita gali dulu tanahnya, kita cari paling dalam, kita taruh baru supaya pohon ini atau tanaman ini bisa bertumbuh dengan baik dan berakar dengan kuat. Sama dengan hidup kita, waktu kita mau ditanam bersama dengan Tuhan, kita harus lewati yang namanya proses didikan. Proses itu tidak ada yang pernah mudah. Kita harus dipukul, diseret, dipaksa, dan itu harus kita lewati dan tidak bisa dihindari. Kalau Bapak Ibu menghindari yang namanya proses, Bapak Ibu nggak akan jadi apa-apa hari ini. Kalau Bapak Ibu menghindari sebuah didikan, Bapak Ibu mungkin hari ini tidak ada, sampai hari ini mungkin tidak seperti yang Bapak Ibu sedang alami hari ini. Dan waktu kita memilih di proses, menerima proses didikan itu, dan kita memilih menang, maka apapun yang Bapak Ibu rindukan, inginkan, itu terjadi kok. Mungkin gak hari ini terjadi, bisa 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, bahkan 2 tahun, bahkan 5 tahun kemudian. Yang Bapak rindukan hari ini itu bisa terjadi waktu Bapak Ibu memilih, atau saudara-saudara memilih hari ini untuk menerima setiap proses didikan itu datang. Lalu yang kedua, tertanam itu juga bicara seberapa cinta yang ada dalam hidup kita. Cinta itu bisa bicara tentang kita menerima semua keluarga kita apa adanya mereka. Cinta itu bicara menerima orang tua kita apa adanya. Cinta juga bicara kita menerima orang-orang di sekeliling kita. Cinta juga bisa bicara tentang apapun yang Bapak Ibu kerjakan hari ini yang ada di tanganmu, apakah engkau mencintai pekerjaanmu hari ini. Dan tertanam itu juga bicara seberapa cintamu yang ada dalam hidupmu yang bisa kau alirkan bagi banyak orang. Bagi orang tuamu, bagi keluargamu, bagi orang-orang di sekeliling, bahkan bagi siapapun yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedang lewati, itu cinta yang bisa Bapak Ibu alirkan kepada orang-orang. Lalu yang ketiga, tertanam itu bisa bicara tentang bagaimana meletakkan sebuah korban.
Waktu kita sudah ditanam nih, dipatok di tanah, terus diairi dengan air, dengan cinta. Waktu kan seperti sebuah pekerjaan. Waktu engkau mencintai pekerjaan, maka aliran itu ada dalam hidupmu. Ada sesuatu yang hidup dalam hidupmu. Lalu yang ketiga itu bicara tentang bagaimana engkau meletakkan sebuah korban. Korban itu seperti ini. Waktu Bapak Ibu melihat saudara-saudaramu sedang kesakitan, sedang kekurangan, sedang butuh pertolongan, apakah Bapak Ibu saudara-saudari siap memberikan pundakmu buat mereka? Apakah engkau siap memberikan waktumu buat mereka? Apakah engkau siap memberikan materimu buat mereka? Itu bicara korban. Dan seringkali kita memilih kabur ketika kita harus meletakkan hidup kita buat mereka. Tapi waktu kita inginkan itu terjadi, waktu kita memilih, memutuskan untuk tertanam bersama dengan Tuhan. 3 hal ini saja yang Bapak Ibu jalani. Ikuti dan lewati semuanya. Maka semuanya akan terasa mudah bersama dengan Tuhan. Yang semua terasa sulit waktu kita nggak berjalan bersama dengan Tuhan, tapi waktu kita memilih tertanam bersama dengan Tuhan. Waktu firman-Nya berkata seperti Daud di Mazmur berkata dia menjadikan Tuhan sebagai gembala. Maka apakah Bapak Ibu mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam semua yang kau kerjakan hari ini? Tapi waktu engkau memilih Dia sebagai Tuhan dan gembalamu, apapun yang Bapak Ibu rindukan, apapun yang Bapak Ibu inginkan terjadi dalam keluargamu, sesuatu perubahan terjadi, maka di situ Tuhan sendiri menyediakan berkat yang terbaik buat setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.